Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa qala aidan fi ayatin ukhra, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam dalam kesempatan ini, dan kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam kajian ini, ya, yang Masya Allah ini adalah sebuah nikmat terbesar bagi kita yang bisa menghadiri kajian ini, ya, kajian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk menghadirinya itu pendidikan ideal dan tantangan di era disrupsi, yang insya Allah sebentar lagi akan diisi oleh Ustadz Dr. Adian Husaini MSI. Dan semoga saja kita pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan sehat serta kemampuan untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Asatidz kalian rahimani wa rahimakumullah. Salat serta salam tidak lupa tercurah pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan kita umatnya sampai akhir zaman. Jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz Adian Husaini, Dr. Adian Husaini MSI yang sudah hadir bersama kita dan para peserta semuanya yang hadir pada kajian malam ini. Untuk itu, marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan membacakan kurikulum vitae, ya, dari Ustadz Adian Husaini. Kedengaran aja, Ustadz, ya? Iya. Kedengaran, Ustadz. Ya. Nama Dr. Adian Husaini, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 17 Desember 1965. Alamat di Pesantren At-Taqwa Depok. Pendidikan formal S1 Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor. S2 Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta. S3 International Islamic University Malaysia. Kemudian disertasi yaitu Exclusivism dan Evangelism in the Second Vatican Council. Pendidikan Islam Pesantren Ar-Rasyid Bojonegoro dan Pesantren Ulil Albab Bogor. Buku-buku yang sudah
ditulis oleh beliau adalah yang pertama Wajah Peradaban Barat, buku terbaik Indonesian Book Fair tahun 2006. Kemudian yang kedua Filsafat Ilmu, Perspektif Islam dan Barat. Yang ketiga 10 Kuliah Agama Islam. Yang keempat Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Yang kelima Pendidikan Islam, mewujudkan generasi gemilang. Yang keenam Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi. Kemudian yang ketujuh Jangan Kalah Sama Monyet. Kedelapan Trilogi Novel Kemi. Kesembilan Beginilah Pendidikan Nasional yang Ideal. Yang ke-10 masih banyak lagi ya buku-buku yang beliau tulis. Aktivitas saat ini adalah yang pertama Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang kedua Ketua Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan yang ketiga Pembina Pesantren At-Taqwa Depok. Pengalaman tahun 1990 sampai 1997 sebagai wartawan harian Berita Buana dan Republika, kemudian tahun 1988 sampai 1989 guru biologi. Penghargaan yang beliau dapatkan sebagai tokoh perbukuan Islam pada Islamic Book Fair tahun 2020. Kemudian acara ini, kajian Daras Kitab ini diinisiasi oleh beberapa lembaga, diantaranya Tim Manajemen Pondok Tafid Yayasan Kuntum Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Muda, ICMM Kaltim, kemudian Borneo Institute of Islamic Thought and Civilization, BISTAC, kemudian Indonesia Tanpa Jil atau ITJ Samarinda, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia Dewan DDII Kaltim. Setiap pekannya mengkaji kitab yang berbeda-beda dengan pakarnya, yang insya Allah akan berlangsung dari 4 sampai 6 bulan ke depan. Mari dari itu, untuk mempersingkat waktu, kami harapkan kepada Ustadz Dr. Adian Husaini MSI untuk memberikan materinya. Falyatafaddal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Saya minta maaf, ini belum sembuh betul batuk saya, jadi suaranya masih belum bisa normal ya. Dengan volume seperti ini kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Ustaz. Alhamdulillah bagus. Jadi kita akan membahas sebetulnya buku yang dikaji, buku saya yang terbaru ini ya. Beginilah pendidikan nasional yang ideal ya. Jadi kenapa saya konsep aplikasi tantangan dan solusinya. Ini sebetulnya kumpulan artikel yang saya pilih tentang pendidikan ya, yang merupakan jawaban ya terhadap persoalan-persoalan yang praktis dan mendasar dalam bidang pendidikan kita. Sebelumnya saya sudah menerbitkan buku yang ini, ya, buku Pendidikan Islam ya, mewujudkan generasi gemilang menuju negara adidaya 2045. Buku ini merupakan pengembangan dari makalah yang saya tulis di tahun 2017 ketika ada acara roundtable discussion
di lembaga pengkajian MPR ya, jadi diskusi satu meja di lembaga pengkajian Majelis Pemusyawaratan Rakyat tentang sistem pendidikan nasional. Dan ketika itu saya menyampaikan bahwa kalau kita merujuk kepada konstitusi ya, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat ketiga, maka sudah ditegaskan di sana bahwa ya bunyinya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Jadi kalau yang belum pernah mendengar atau belum pernah membaca, tolong nanti dicek ya di pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ya sebetulnya konstitusi kita mengamanahkan ya kepada pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang ya maknanya pendidikan yang diselenggarakan yaitu harus punya fungsi. Apa fungsi yang utama itu? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi maknanya apa? Tidak boleh kalau ada pendidikan ya yang tidak membentuk anak-anak ya menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, sekarang masalahnya kan apakah itu sudah terjadi? Apakah pendidikan nasional kita dari TK sampai S3 gitu ya, mengarahkan itu, ya, mewajibkan itu. Padahal itu amanah konstitusi. Itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003. Tujuannya juga begitu, membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ditegaskan lagi dalam Undang-Undang ya, tentang pendidikan tinggi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ya juga sama, iman, takwa, akhlak mulia disebutkan di situ. Nah, sekarang masalahnya kan apakah kita melihat di lapangan tidak seperti itu? Dan kenapa kemudian itu tidak terjadi padahal iman, takwa, akhlak mulia itu kunci kemajuan. Ya, kalau kita bicara negara-negara yang sekarang disebut negara maju lah. Ya contoh lah katanya negara yang terbaik pendidikannya itu Finlandia. Apa sih yang sebetulnya dididikkan pada anak-anak di sana? Apakah anak di sana dijejali dengan begitu banyak materi, ya menghafal sekian banyak pelajaran gitu ya? Ataukah yang ditanamkan mereka itu pada awalnya apa? Pada awalnya kan sebetulnya akhlak. Ya, pendidikan yang sangat ditanamkan di Finlandia itu pendidikan kejujuran. Ya, jadi apa? Saya sering memperlihatkan satu video ya yang dibuat oleh Mardigu itu ya tentang apa namanya Finlandia. Coba dengerin ini. Nah ya, masih iklan. Banyak juga iklannya. Supaya kita dengar nih negara lain tuh nih. Sehingga saya mencari-cari mengapa Finlandia menjadi negara paling makmur di dunia. Padahal Finlandia tidak memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah. Juga kondisi musim negara ini sangat ekstrim karena dekat dengan kutub utara. Fakta tentang Finlandia adalah negara paling nyaman untuk tempat tinggal manusia di dunia ini berdasarkan survei CNN. Di semua negara setelah New Zealand itu karena apa? Inilah yang saya ingin tahu. Penduduknya termasuk memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Menjadi Finlandia salah satu negara paling makmur di dunia ini. Juga menjadikan negara Finlandia negara paling bersih dan paling tertib sedunia. Sebagai seorang yang memiliki hobi membaca, saya berkesimpulan jangan-jangan negara paling nyaman sedunia ini, New Zealand dan Finlandia ini, pendidikannya tinggi-tinggi orang-orangnya.
atau knowledge-nya sangat baik. Tetapi saya baru tahu ketika saya bertanya dengan beberapa orang mengapa Finlandia itu nyaman ditinggali dan orang bahagia di sana. Karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah resep makmur dan bahagia. Mereka yakin dengan kejujuran yang dimiliki setiap aparat, pejabat, anggota parlemen akan membuat negara menjadi makmur tanpa perlu menjadi pintar dalam bidang pendidikan. Pokoknya EQ banget deh tuh bangsa. Jadi mereka sangat memfokuskan pada emotional quotient. Mereka yakin sekali bahwa dengan moto mereka, kejujuran adalah awal dari semua kebaikan, bukan kepintaran. Kejujuran dan etika moral adalah prioritas negara Finlandia dalam 20 tahun terakhir, dan hanya dalam 5 tahun mereka berubah dengan cepat tingkat kemakmuran dan kebahagiaan negara ini. Sekali lagi, bukan karena kepintaran atau kekayaan alam mereka. Kekayaan hati mereka adalah kunci kemakmuran dan kebahagiaan. Mereka tidak mau berbuat salah bukan karena takut dihukum, tetapi takut ditiru generasi di bawah mereka dan kemudian menulari yang lainnya. Dan Finlandia dapat pelajaran bahwa bahagia itu bukan kebanyakan aturan, tetapi tingginya kesadaran. Dari mana semua itu didapat? Dari kejujuran. Kejujuran ternyata membuat tingkat kenyamanan dan kebahagiaannya tinggi. Apa efek saya ke Finlandia? Mungkin mimpi membuat negara Indonesia ini menjadi makmur dengan kejujuran. Tetapi hal ini bukan tidak mungkin. Saya tertarik ingin membuat lingkungan kecil untuk saya tumbuh bersama kejujuran. Saya kok berpikir. Itu ya, jadi itu kan Finlandia, ya. Begitu juga yang terjadi di Jepang, pendidikan karakter kejujuran, ya. Itu ditanamkan betul. Kita sebetulnya sudah tahu ya bahwa jujur itu penting, pendidikan karakter juga begitu gitu ya. 18 karakter itu juga kejujuran masuk gitu ya. Apalagi kita orang muslim ya, Rasulullah sudah mengingatkan alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Ya jujurlah kalian kata Rasulullah, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Ya, jadi kejujuran itu membawa pada trust. Masyarakat itu akan bahagia, tenang hidupnya gitu ya. Kalau terjadi saling percaya, ya. Nah itu kuncinya. Gitu. Nah masalahnya sekarang kita udah tahu nih, gitu kan. Hebatnya orang Indonesia itu kan begitu sudah tahu. Tapi kenapa? Ya tidak mau melaksanakan atau tidak tahu cara melaksanakan atau tidak tahu bahwa kejujuran itu terpenting gitu ya. Kita kan sedih sekali coba. Jadi saya lihat ya persidangan yang menyangkut apa itu seorang rektor ya di Lampung yang profesor ya kan dan terang-terangan gitu ya minta apa namanya ditangkap KPK itu karena minta seorang calon mahasiswa yang mau kuliah kedokteran gitu ya menyuap sekian ratus juta. Ya coba bayangkan di mana coba institusi pendidikan kita. Itu kejujuran. Ya coba lihat Korea Selatan. Apa sih bangsa Korea itu kenapa dia melompat. Korea itu tahun 70-an 80-an kondisinya sama dengan kita. Ya, tapi kenapa dia bisa melompat? Nah, karena etos kerja. Ya, mereka punya semangat kerja yang luar biasa, disiplin. Ya, baca beberapa artikel tentang Korea Selatan. Ya, bagaimana semangat kerja mereka itu. Mereka nggak mau beli produk dari Jepang. Karena mereka merasa harus mengalahkan Jepang. Ya, saya mungkin yang sering mendengar saya cerita, waktu saya ngisi kuliah di Solo dengan seorang profesor dari ITB, sang profesor ini juga cerita, dia punya teman di Korea Selatan, mendoktrin mahasiswanya itu, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Jadi profesor ini luar biasa ya, memberikan standar kemalasan itu Jepang gitu ya. Orang Jepang dia bilang malas. Ya. Jadi kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah, coba bayangkan. Nah, kalau kita mau mengalahkan Korea, ya kita tinggal bilang, kalian jangan malas seperti orang Korea, seperti orang Jepang. Ya. Makanya pelatih bola kita pun diambil dari Korea. Doktrin Rasulullah SAW kepada kita kan luar biasa ya. Rasulullah mengajari kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah jauhkan kami dari lemah dan malas. Ini kunci ya. Jadi
Islam itu punya model. Jadi kalau kita bicara sekarang ini, buku yang saya tulis ini kan sebetulnya saya mengingatkan di mana-mana gitu. Kita ini punya model, punya konsep, ya. Ya, bahkan bukan hanya konsep. Konsep itu sudah dibuktikan dalam sejarah. Konsep pendidikan Islam itu sudah terbukti melahirkan generasi gemilang yang disebut sebagai khairun nas qarni, kata Rasulullah SAW. Ya. Sebaik-baik manusia itu zamanku. Kan itu sudah ada modelnya, konsepnya gitu. Nah, konsep ini sekarang menurut saya menemukan relevansinya karena kita sudah masuk era disrupsi. Ya, saya bicara konsepnya dulu deh. Apa ada konsep yang baku? Menurut saya ada. Ya, di program Doktor Pendidikan Islam UIK ya, Universitas Ibnu Bogor. Ya, saya alhamdulillah sudah memimpin program ini hampir 12 tahun. Ya. Ada lebih dari 280 disertasi doktor yang sudah dihasilkan. Dan puluhan disertasi itu bicara tentang konsep adab. Puluhan disertasi. Ya. Nah, tahun 2014 saya melakukan riset 3 bulan di Malaysia. Dan riset itu kemudian saya terbitkan menjadi satu buku. Ya, judulnya Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab. Saya meneliti tesis ya, atau teori yang diungkapkan oleh Prof. Naqib Alatas sejak tahun 77 yang beliau sampaikan di Konferensi Pendidikan Islam Internasional di Kota Mekah tahun 1977. Di mana Prof. Alatas menyatakan bahwa ya the central crisis of Muslim today is loss of adab. Akar masalah yang dihadapi umat Islam adalah hilang adab. Ya, jadi tahun 2014 ya saya melakukan riset 3 bulan di CASIS ya, Center of Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, University Teknologi Malaysia. Ini saya baru seminggu dari sana ya. Ada seminar juga di CASIS tentang konsep pendidikan Prof. Alatas dan santri-santri At-Taqwa presentasi paper dalam seminar. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa 8 tahun yang lalu ya saya riset di sini. Dan setelah itu riset itu kami terapkan. Ya, kami coba diterapkan di sebuah pesantren. Dan sekarang alhamdulillah ya ini sudah angkatan ketiga yang berangkat ke Kuala Lumpur. Anak-anak 17-18 tahun presentasi paper ya. Di hadapan profesor, di hadapan para dosen Indonesia, Malaysia gitu ya. Dan alhamdulillah kemudian mereka memberikan apresiasi yang sangat tinggi, bahkan memberikan kesempatan. Tadi sore barusan 18 orang ya santri presentasi paper di hadapan mahasiswa kita di International Islamic University Malaysia. Nah, itu juga. Jadi artinya apa? Setelah itu saya tulis artikel kan. Saya tambah yakin bahwa konsep ini betul-betul bisa terwujud. Jadi bukan konsep kosong dari konsep secara dalil sangat kuat ya. Jadi kalau antum membaca tafsir Ibnu Katsir ya, Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan makna ku anfusakum wa ahlikum naro, ya itu apa artinya? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat pendidikan. Ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib maknanya adibuhum wa alimu. Ya, jadi supaya ya sekeluarga kita masuk surga, ya maka adibuhum wa alimu. Didiklah keluargamu ya menjadi orang-orang beradab, adibuhum. Tanamkanlah adab ya atau akhlak mulia itu ya dalam diri mereka. Jadi pertama beradab dulu ya. Kemudian wa'allimuhum dan berilmulah. Didiklah mereka menjadi orang berilmu. 2 itu saja ya. Nah, cuma 2 ini yang nanti harus kita pahami betul apa itu makna adab ya. Nah, makanya Prof. Alatas ketika mengatakan loss of adab, ya, hilang adab, adab bukan sekedar sopan santun ya,
bagaimana berbahasa, bukan hanya itu bagian adab juga, sopan santun itu. Tapi adab itu termasuk misalnya menyusun kurikulum, ya, jangan sampai misalnya yang fardu kifayah diutamakan, fardu ainnya ditinggal. Nah, itu tidak beradab, ya. Jadi apa namanya, hal-hal yang ilmu yang sifatnya mubah, ya, bahkan ilmu yang sifatnya apa itu, ilmu yang sifatnya apa, mungkar, ya, itu diajarkan. Sementara ilmu yang fardu ain malah tidak diajarkan. Nah, itu juga keliru, ya. Itu bagian dari adab. Adibuhum. Ya, yang kedua, wa'allimuhum. Didiklah keluargamu menjadi orang berilmu. Ya, apa itu berilmu? Nah, di situ. Ya, ilmu apa yang wajib dicari? Saya tanya banyak mahasiswa S2, S3 gitu. Ternyata tidak sedikit ya yang nggak bisa menjawab. Hadis Nabi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu maksudnya apa? Ya, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib dicari? Kemana harus mencari? Bagaimana cara mencari? Sebatas mana ilmu itu harus dicari? Ya, kadang-kadang orang menganggap dengan sudah sekolah sampai kuliah, ya, dia sudah merasa sudah mencari ilmu. Padahal banyak orang kuliah sampai perguruan tinggi, ya, sampai S3, tapi dia tidak punya ilmu yang diwajibkan. Ya, bahkan mungkin dia di sekolah atau di kampus mendapatkan ilmu yang diharamkan. Ya, jadi ini sederhana tadi itu, ya, modelnya itu adibuhum wa'allimu. Nah, itu kan sudah ada panduannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengingatkan bahwa model kata beliau ta'addabu tsumma ta'allam. Itu saya diingatkan Profesor Muhammad Nur di Kuala Lumpur, ya, beberapa hari yang lalu jumpa beliau, bahwa maksudnya beradablah kemudian berilmulah bukan berarti waktu mencari ilmu tidak pakai adab. Ya, sebab adab ini melekat terus. Jadi memang ilmu yang pertama kali harus diajarkan ilmu tentang adab supaya dia beradab dulu. Ya, setelah dia beradab, nah dia siap menerima ilmu. Intinya adalah karena jangan sampai, ya, kita memberikan ilmu yang tinggi kepada orang yang akhlaknya jahat. Sebab nanti dia akan menjadi penjahat berilmu. Itu yang sangat dicegah. Sangat bahaya itu. Dia ahli tafsir Quran tapi cinta dunia, dia hubud dunia. Oh, itu bahaya. Nanti dia jual agama untuk kepentingan dunia. Ya, adab itu. Jadi harus adabnya baik sebelum dia punya ilmu yang tinggi. Ya. Jadi modelnya sudah ada. Dan model ini yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sehingga melahirkan generasi sahabat. Dia sebut khairun nas qarni, ya, generasi yang terbaik. Generasi terbaik memang sahabat Nabi generasi terbaik. Bukan hanya ilmunya, ya, bukan hanya akhlaknya, tapi fisiknya terbaik. Ya, sahabat Nabi itu mampu mengalahkan Romawi yang dikenal sebagai jagoan waktu itu. Ya, zaman Rasulullah SAW itu jago raksasanya kan Romawi Persia. Ya, nah, waktu itu umat Islam belum dikenal sebagai satu kekuatan. Ya, ya kalau sekarang ini nanti malam ini pembukaan Piala Dunia, ya, mungkin zaman itu pasukan Islam itu kira-kira kayak apa ya, Persija lah, gitu, atau Persibaya lah, ya, lawan Perancis, gitu ya. Jadi kira-kira begitu waktu itu orang anggapnya. Jadi waktu perang Yarmuk itu kalau ada lembaga survei, mungkin nggak ada yang menjagokan Indonesia ketika melawan Brazil atau Perancis atau Argentina, gitu ya. Ya, tim kita menang apa enggak, gitu ya. Waktu itu orang anggap remeh. Tapi yang terkejut dunia ketika kemudian umat Islam mengalahkan Romawi dan kota Yerusalem
kemudian dibuka ya umat Islam membangun satu peradaban tinggi di kota Yerusalem tuh. Tahun 636 Masehi. Rasulullah wafat 632 Masehi. Jadi bayangkan ya, hanya 5 tahun setelah Rasulullah wafat, umat Islam sudah mengalahkan satu superpower dunia. Nah, yang jumlahnya kita jauh lebih sedikit waktu itu, ya, daripada pasukan Romawi. Jadi mencengangkan. Itu sudah terbukti, ya sudah terbukti. Nah, kemudian yang kedua ya, konsep ini kemudian diterapkan juga untuk lahirnya generasi-generasi unggul. Ya, salah satu yang terkenal generasi Salahuddin Ayyubi, karena peradaban Islam itu grafiknya naik terus sejak hijrah Nabi ya tahun 622 Masehi. Ya, sampai nanti ya, umat Islam menerima pukulan yang sangat telak, ya, pukulan yang keras pertama kali tahun 1099. Jatuhnya kota Yerusalem ke tangan pasukan Eropa waktu itu. Dan Yerusalem dijajah selama 88 tahun. Nah, ketika melahirkan generasi Salahuddin itulah melalui proses pendidikan juga. Jadi zaman itu untuk merebut kota Yerusalem gitu ya, itu ceritanya bukanlah masyarakat ya waktu terus Salahuddin itu turun dari langit gitu ya, kayak superhero ya, terus membereskan kelemahan umat Islam, terus bisa menaklukkan kota Yerusalem gitu. Bukan begitu prosesnya. Nah, itulah yang digambarkan dalam buku yang bagus, judulnya Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa hakadha Adat Al-Quds. Demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem gitu. Ya. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya tulis artikel, jangan bebankan semua kepada Anies. Saya maksudnya ya saya kenal baik sama Pak Anies ya. Sambutan ini ya kepada beliau, Masya Allah tadi di Ciamis, di mana-mana dahsyat lah itu ya. Ya, tapi nanti kita umat Islam ini, saya bilang jangan berharap begini, pokoknya nanti kalau Pak Anies jadi presiden semua masalah kita akan beres. Enggak begitu ceritanya ya. Kebangkitan umat ya bukan diatasi sendirian ya, bukan berarti kepemimpinan sangat penting. Ya, tapi kalau birokrasinya, masyarakatnya tetap males, ya pragmatis, ya kan, tetap pendengki, males, ya susah untuk bangkit, gitu. Karena siapapun presidennya, ya masalahnya itu ada dalam diri kita. Jadi jangan ini kayak siapa itu Nasruddin Hoja ya, ada kan parodi atau sindiran. Kan Nasruddin itu kehilangan jarum di kamarnya. Kemudian dia cari di halaman. Ditanya, kamu nyari apa, Din? Gitu ya. Saya nyari jarum saya hilang. Nah, jatuhnya di mana? Di kamar. Loh, kok kamu cari di halaman? Ya di kamar gelap, kata dia. Di sini terang. Ya, jadi kita harus tahu masalah kita yang mendasar. Jadi siapapun presidennya, siapapun menterinya, itu ya. Umat Islam ini saya bilang harus punya roadmap, peta jalan pendidikan sendiri. Ya, jadi jangan kita menggantungkan nanti umat Islam akan bangkit kalau Pak Anies jadi presiden. Pak Anies jadi presiden, insya Allah membawa kebaikan. Ya, kalau saya kita melihat lah, karena umat Islam itu sudah common sense aja lah ya sekarang ini. Tapi kita juga harus jangan membebankan semua ke Pak Anies atau presiden siapapun nanti. Ya. Karena dulu ya pondok-pondok pesantren kita di semasa jajahan Belanda saja itu melahirkan ulama-ulama hebat. Madrasah-madrasah di Jakarta dulu di zaman penjajahan Belanda itu melahirkan guru-guru yang hebat. Di zaman Belanda dulu di Jakarta itu ada madrasah Guru Mansur, madrasah Guru Marzuki di Klender, madrasah Guru Mughni ya di Kuningan dan lain-lain ya. Madrasah-madrasah ini dulu melahirkan ulama-ulama
termasuk nanti yang melahirkan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya, Kiai Haji Thohir Rohili dan sebagainya gitu. Nah, dulu pendidikan kita melahirkan ulama-ulama hebat, padahal penguasanya kafir gitu. Ya, penguasanya nggak mendukung. Ya. Nah, kenapa sekarang kok nggak bisa seperti itu? Berarti ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Jadi itu ya, jadi rumusnya sudah ada, ya, yang di buku ini gitu ya, di buku saya itu sempatnya ada satu yang buku terbaru yang kita bahas malam ini, itu ada satu artikel ya yang saya beri namanya top, ya, konsep pendidikan ideal. Rumusnya itu menurut saya dari terutama menjabarkan ya, konsepnya Prof. Naqib Alatas yang dijabarkan oleh Profesor Wan Muhammad Nur gitu ya. Saya memahaminya, kemudian saya coba terapkan. Tambahan-tambahan riset ya, banyak sekali, ada disertasi doktor ya, tentang konsep pendidikan ideal ini. Itu saya semakin yakin gitu, bahwa konsep ini memang kalau diterapkan itu ampuh gitu ya. Memang nggak mudah ya, namanya perjuangan tidak ada yang mudah ya. Tapi setidak-tidaknya kita sudah membuktikan dalam sejarah dan membuktikan secara empiris sekarang. Ya, itu. Jadi insya Allah itu bisa. Ya. Jadi konsepnya itu TOP ya. TOP. Pertama, tanamkan ya adab ya sebelum ilmu. Ya, konsentrasi di situ dulu, di adab, akhlakul karimah. Karena kalau anak sudah berakhlak mulia, ya, anak itu ya kalau sudah adabnya baik, akhlaknya baik, dia hormat pada orang tua, ya, dia hormat pada ulama, dia cinta ilmu, dia cinta guru, itu modal. Ya. Kalau sudah itu modal, itu adab tuh, itu kedepannya dia mudah. Ya. Dia akan menjadi seorang pembelajar. Nah, itu. Jadi itu adab itu maksudnya di situ. Adab juga kemampuan untuk menata ilmu yang masuk. Ini ada beberapa orang tua yang cerita ke saya, kenapa anak saya belajar banyak sekali di pondok sekian tahun, ya, ngafal Quran, ngafal hadis segala macam. Tapi kok pemikirannya nggak tertata? Saya bilang karena Anda nggak kasih adab. Adab itu termasuk menata cara berpikir. Jadi kalau rumah ya tanpa adab itu akan berantakan. Semua perabot dimasukkan ke rumah itu. Mana letak kursi, mana letak meja, itu nggak karu-karuan. Nah, adab itu mengatur, gitu loh. Mana sih kursi ini yang benar di ruang tamu, ya? Mana tempat tidur letaknya, gitu. Sama dengan ilmu. Ilmu yang masuk ke ke pemikiran kita itu harus dikategorisasi namanya. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang sunnah, ya, mana yang harus didahulukan, mana yang mendesak. Nah, itu ada. Kalau enggak bingung anak itu. Belajar ini jam 7 ya, belajar bahasa Inggris. 2 jam kemudian belajar matematik, 2 jam ini belajar ini. Ya, ini ngafal sampai rumah ngerjain PR. Ada beberapa sekolah yang saya diminta untuk mereview kurikulum itu, biasanya saya minta semua kurikulum. Nah, biasanya memang problemnya di situ, ada beban gitu ya. Anak itu dibebani kurikulum banyak sekali. Akhirnya dia nggak sempat ya melakukan kontemplasi, ya, melakukan perenungan. Ya, dan juga karena bahan bacaannya kurang bermutu. Ya. Anak itu jadi gini, pelajaran itu ya Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, itu seperti makanan Pak sebetulnya. Ya, jadi kalau kokinya yang menulis buku itu bukan ahli, akan terasa masakan itu hambar. Ya. Saya dulu waktu kecil di kampung ya, masih SD. Saya pagi SD. Dulu SD saya itu santai Pak, SD negeri. Kalau di kampung dulu zaman saya SD nggak pakai sepatu masih. Bahasanya masih nyeker. Dan kalau ada tinju, ada Muhammad Ali, libur sekolah saya dulu.
SD. Saya bilang, Bu, ada Muhammad Ali, Bu, tinju. Karena dulu TV cuma satu di kecamatan. Jadi sekolah kita libur, nonton tinju rame-rame. Santai saya, habis sekolah saya ke kali, ya kayak bolang itulah. Ya, mancing, nyari ikan, ya berenang di Bengawan Solo. Nah, sore baru saya, siang itu madrasah diniyah. 6 tahun saya madrasah diniyah. Belajar Arab Melayu, Arab Pegon, itu di situ. Malam saya ngaji Quran. Ya. Nah, kelas 5 itu kira-kira saya ngaji kitab kuning. Malam tuh gitu ya. Itu di kampung dulu bagus tradisinya. Ya, saya udah ngaji Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Hidayatul Hidayah itu SMP. Ya, Arba'in Nawawiyah itu saya SMP. Ya, malam ngaji. Ya, SMA, saya SMA negeri. Kemudian kalau malam kalau kan malam saya memang SMA, saya SMA negeri, tapi saya tinggal saya dulu SMA SMPP negeri Bojonegoro. Sekarang jadi SMA 2 negeri Bojonegoro. Itu saya di pondok dulu. Ya, tradisi bagus di pondok tuh. Saya ngaji pagi biasa Riyadhus Shalihin. Jadi habis subuh itu ngaji Riyadhus Shalihin. Nanti sore itu saya ngaji kitab fikih Fathul Muin, ya. Malam itu ngaji Nahwu Shorof sama Mata Nabi Suja. Nah, terus biasanya nanti kalau bulan puasa kita mengkhatamkan kitab Ta'limul Muta'lim. Biasanya Ta'limul Muta'lim itu kita kaji di bulan Ramadan itu full. Ya, saya bisa khatam 2 kali. Itu kitab adab ilmu. Jadi kita dulu sudah tradisi dalam masyarakat kita ini bagus menurut saya dulu. Ya. Karena dulu orang tua saya nggak boleh sekolah umum kalau nggak saya mondok gitu. Jadi akhirnya ya sudah harus sekolah umum, harus mondok. Nah sekarang udah banyak sistem terpadu begini udah banyak sekarang. Nanti ya, jadi model-model pendidikan ini, ya, adab ini sangat ditekankan. Saya kemarin nemeni santri itu ya, santri itu udah kita didik di pesantren bertahun-tahun. Tapi ada yang kita tegur karena waktu dialog dengan profesor dia masih salah. Ada yang menyebut profesor itu tadi Anda mengatakan begini, ya, nyebut orang tua Anda. Ini saya udah berapa kali menemukan bukan hanya santri ya, mahasiswa saya pernah saya tegur juga. Ya. Jadi misalnya jadi MC, mahasiswa nih S1. Ada Pak JK Yusuf Kala. Ada berapa ulama-ulama penting hadir satu acara. Masa MC-nya bilang, tolong maju ke depan ya. Saya bilang jangan begitu dong. Jadi ini adab berbahasa itu sekarang ini perlu juga ditekankan. Ya. Makanya dulu kalau saya di kampung, wah kalau begitu udah ditegur keras ya. Saya dulu belajar bahasa Jawa dari ngoko, kromo, madyo, kromo, inggil itu kita gunakan betul ya adab berbahasa. Jadi tadi ya adab ini penting sekali ya pertama. Kemudian yang kedua tadi kan T ya O-nya itu utamakan ilmu yang fardhu ain. Agak saya paksakan ini supaya masuk kata O aja. Jadi utamakan ilmu yang fardhu ain. Tulisannya OE. Ilmu yang fardhu ain ini untuk membentuk pribadi yang seutuhnya. Jadi inilah yang nanti membentuk al-insan al-kulli atau a universal man. Tugas universitas itu di sini sebenarnya membentuk manusia yang seutuhnya, ya, yang integral, bukan parsial. Jadi fungsi universitas menurut pendidikan Islam ya itu bukan untuk melahirkan mencetak karyawan sebetulnya. Itu sudah mengalami reduksi. Itu balai latihan kerja. Ya. Tapi kalau nama universitas ya tujuannya membentuk manusia menjadi orang baik, orang soleh, orang yang beradab dan berilmu. Gitu. Jadi harus diutamakan ilmu ini fardhu ain. Ya. Jangan sampai misalnya lulus SD, sholatnya nggak benar, ya ngajinya nggak benar, itu nggak boleh. Karena Rasulullah sudah perintahkan 7 tahun ajari anakmu sholat.
Ya 10 tahun harus sholat. Ya, boleh dipukul 10 tahun. Artinya anak harus dipaksa untuk sholatnya benar. Nah, sekarang betapa banyak ya anak yang sudah lulus SMP, kadang lulus SMA, bahkan sudah lulus perguruan tinggi, ya wudhunya belum benar, ngaji belum benar, akhlak belum benar, ya. Nah ini keliru ini, fardu ain itu harus sudah terbentuk. Jadi ya kalau di pesantren At-Taqwa ini lulus SMP, pendidikan tingkat SMP itu kami terapkan namanya menyiapkan kedewasaan. Jadi waktu anak itu menjelang 15 tahun ya itu sudah harus siap menjadi mukallaf karena dia sudah dewasa. Ya, ilmu fardu ain harus ditanamkan di situ ya. Harus diselesaikan. Ya, kemudian yang ketiga P-nya kan, pilihlah ilmu fardu kifayah yang tepat. Fardu kifayah itu ilmu yang wajib dimiliki sebagian orang muslim. Tadi malam juga ada kajian dengan wali santri dari satu pesantren ya di Bogor. Tadi malam saya juga ingatkan ibu-ibu kalau anaknya milih jurusan kuliah, jangan pertimbangannya karena banyak duit di situ. Sekarang masih begitu bahwa jurusan yang favorit atau prodi yang favorit itu adalah prodi yang menghasilkan banyak uang. Pertimbangannya uang. Ya, padahal seharusnya dalam konsep ilmu fardu kifayah ya, ilmu yang harus dikejar yang fardu kifayah artinya yang harus dimiliki sebagian muslim adalah ilmu yang diperlukan oleh umat. Kenapa anak sekarang mau jadi dokter berebut sampai ya mau sampai menyuap, bayangkan. Padahal apa jumlah dokter itu kurang. Ya. Banyak sekolah Islam yang saya kunjungi itu ngeluh. Misalnya, Ustadz kami susah sekali mencari guru Pancasila. Ya. Tapi anak-anak pinter di beberapa sekolah itu yang saya tawarkan, cobalah Anda kuliah pendidikan Pancasila. Supaya nanti Anda jadi guru Pancasila. Karena banyak anak-anak muslim ya belajar Pancasila ini, dia belajar dalam perspektif sekuler. Kenapa begitu? Karena memang nggak ada gurunya. Karena orang muslim ya nggak mau belajar pendidikan Pancasila yang benar. Harusnya dia memahami Pancasila menurut misalnya Nahdlatul Ulama, ya Pancasila menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya Pancasila menurut Muhammad Natsir, Pancasila menurut Hamka, Pancasila menurut Ki Bagus Hadikusumo, Pancasila menurut Abdul Kahar Muzakir, Pancasila menurut Haji Agus Salim, Pancasila menurut ya tokoh yang hebat lagi namanya Kasman Singodimedjo. Coba sekarang tanya anak-anak kita di sekolah. Pernah nggak mereka diajar Pancasila dari pemikiran para ulama-ulama kita itu? Iya kan? Nah, coba bayangkan sekarang ada gurunya nggak? Kenapa nggak mau? Karena nggak bergengsi katanya. Ya, waktu anak saya nomor 3 kuliah pendidikan sejarah, banyak tetangga yang heran. Ya, kok kenapa jadi guru sejarah? Nanti jadi apa? Saudara juga ada yang nanya gitu. Jadi nanti kamu belajar pendidikan sejarah mau jadi apa gitu ya? Sama sekali nggak keren. Saya bilang nggak apa-apa, ya, karena itu yang diperlukan. Jadi ini juga ini harus difahami ya oleh orang tua karena tanggung jawab pendidikan itu pada orang tua, bukan pada sekolah. Ya, jadi nggak usah khawatir. Saya selalu bilang ke anak saya, para santri, nggak usah khawatir nggak bisa makan. Ya, karena Allah itu sudah menjamin orang yang berjuang di jalannya, ya, yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Jadi pertimbangannya di situ. Jadi ahli komputer wajib, harus ada. Jadi ahli hacker ada, dokter wajib. Ya. Nah, tapi kan tidak setiap orang harus jadi dokter, jadi ahli komputer, enggak. Itu pembagian. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini ya, Bapak Ibu semua, konsep ini sudah ada baku. Ya. Nah, sekarang terakhir saya ingin menyampaikan tantangannya sekarang disrupsi. Disrupsi atau era serba internet ya.
Internet of all things sekarang ini gitu ya. Itu sebetulnya membuka peluang, meskipun tantangannya juga berat ya, tapi membuka peluang bahwa pendidikan itu sekarang mau tidak mau harus mengarah kepada pendidikan adab tadi. Kenapa? Karena kalau pendidikan sekarang dimaknai sebagai transfer of knowledge saja atau mendidik keterampilan saja, itu bisa dilakukan dengan internet gitu loh. Di era disrupsi ini ya, ciri-ciri khasnya itu apa? Di era disrupsi ini, semua yang tidak efisien itu gulung tikar. Mall besar yang nggak efisien. Mall itu kalau besar, biayanya tinggi. Kita kalau ke mall ya, nih mau beli barang sekarang ini kan, kita lihat harganya kan, harganya mau beli kipas angin 160.000. Apa yang kita lakukan biasanya? Ngecek merek yang sama ke online kan. Begitu harganya lebih rendah, ya kan? Di online nggak jadi beli, mending online. Gitu. Jadi kita tahulah transportasi juga begitu. Bagaimana dulu orang menolak ya ojek online gitu kan, dulu masih mengandalkan ojek pengkolan, nggak bisa. Ini udah tuntutan zaman. Nah, begitu juga sekarang dengan banyak ya lembaga pendidikan kita, termasuk saya perhatikan kampus-kampus belum menyadari ya ancaman besar yang sudah mulai bekerja sekarang ini. Karena saya diskusi dengan ketua Aptisi ya di rumah beliau di Bandung, ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Di mana-mana sekarang di berbagai dunia itu kampus berguguran karena tidak efisien. Salah satu kampus besar di Amerika, kampus John F. Kennedy itu tutup. Kenapa? Karena cost-nya, operasionalnya lebih besar. Sekarang ini kan mulai ya membudaya namanya MOOCs, Massive Open Online Courses. Jadi kursus-kursus gitu ya, kuliah-kuliah online gitu ya. Nah, itu betul-betul sekarang ini sudah terjadi. Yang masih mempertahankan kampus-kampus kita sekarang ini itu hanyalah regulasi pemerintah yang masih mensyaratkan ya orang untuk jadi pegawai segala macam ya itu harus S1. Sekarang kan gitu, jadi guru TK harus S1, ya guru SD harus S1, ya pegawainya harus S1. Akhirnya orang-orang mau nggak mau harus kuliah kan gitu, mengambil gelar. Jadi gelar sebetulnya ya, banyak yang mengambil gelar bukan persyaratan supaya untuk bekerja. Nah sekarang di era disrupsi apa yang terjadi? Gelombang besar perusahaan-perusahaan multinasional itu semakin tidak melihat lagi kamu gelarnya apa, lulusan apa, yang dilihat adalah kompetensi. Ya, di era disrupsi ini. Nah, disinilah peluang pendidikan Islam untuk tampil. Apa yang harus dilakukan sekarang ini? Pendidikan Islam menurut saya harus berubah ya menjadi pesantren. Dalam arti tidak harus semuanya boarding. Pesantren saya artikan sebagai model pendidikan yang ideal. Ya. Apa pesantren itu? Nah, itulah yang saya sebut sebagai rukun pesantren. Ya, 6. Ya, ada rukun pesantren. Ini konsep pendidikan ideal ya. Itu 6 rukunnya. 1, ada keteladanan guru. Ya, bukan hanya ada guru, tapi guru harus bisa dicontoh. Kiai harus bisa dicontoh. Ya. Yang kedua, ada pengutamaan, ya, penanaman adab atau akhlak mulia. Ya, menurut saya bukan pesantren kalau akhlak atau adab ya itu nggak ditekankan, ditanamkan. Yang ketiga ada tafakuh fiddin, karena setiap muslim itu wajib berdakwah. Ya, setiap muslim itu wajib melanjutkan perjuangan para nabi, maka dia perlu bekal ilmu, harus tafakuh fiddin, harus memahami agama dengan baik. Yang keempat, harus ditanamkan jiwa dakwah, ruh dakwah. Ya, karena kalau umat Islam sudah meninggalkan dakwah, maka akan dihukum oleh Allah.
ya, diazab oleh Allah. Yang kelima, harus ditanamkan jiwa kemandirian. Ya, yang keenam, harus ditanamkan atau harus diberikan pemahaman tentang tantangan ya, dakwah dan pemikiran kontemporer. Nah, 6 itulah ya. Nah, mungkin bisa ditambah-tambah yang lain, tapi setidak-tidaknya 6 itu udah bagus ya kalau diberikan. Nah, ini peluang besar sekali untuk pesantren pendidikan Islam ya. Untuk apa namanya? Menanamkan itu nilai. Karena yang lain sudah bisa digantikan dengan internet. Ya. Jadi sekarang ini ya bekas apa ya? Alma mater saya dulu lah IPB ya. IPB sekarang udah namanya udah ganti ya, bukan Institut Pertanian Bogor, tapi Universitas IPB. Jadi pertaniannya sudah hilang. Ya. Nah itu ya kami lulusan IPB itu kan sering diledek ya. Lulusan IPB itu apa aja bisa kecuali pertanian. Nah itu kadang-kadang nggak enak juga sih. Pertanian ya namanya Institut Pertanian, tapi orangnya kok nggak ada yang jadi petani katanya. Bahkan yang prodinya pertanian. Kalau saya kan kedokteran hewan. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sekarang peluang disrupsi. Karena di era disrupsi pembelajaran bisa digantikan internet. Bisa dilakukan dengan online kayak kita begini. Tapi mendidik anak-anak ya punya adab atau akhlak mulia nggak bisa dengan internet. Nggak bisa jarak jauh. Ya, pendidikan yang ideal itu namanya suhbah. Suhbah itu apa namanya? Coaching. Nah, bentuknya interaksi. Nah, pendidikan model inilah yang di masa dulu ya melahirkan Soekarno, melahirkan Ki Hasyim Asy'ari, ya, melahirkan Kiai Ahmad Dahlan, ya, melahirkan Muhammad Nasir, melahirkan Buya Hamka. Nah, itu menarik kalau kita kaji ya, tokoh-tokoh kita dulu. Mengapa Soekarno? Apa yang unggul dari Soekarno? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, Soekarno, Haji Agus Salim dan sebagainya itu apa kehebatan mereka? Mereka itu orang-orang yang haus ilmu. Budaya ilmunya sangat tinggi. Bung Karno itu dibuang ke Flores, ya, baca surat Bung Karno kepada Ahasan, guru Pak Nasir di Bandung. Ada 12 surat Bung Karno yang dimuat di buku di bawah bendera revolusi. Itu kalau kita baca, tampak betul. Bung Karno itu seorang pembelajar. Ya, dia minta dikirimi Sahih Bukhari ya, dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, Bung Karno minta dikirim banyak buku. Ya. Bung Karno lulusan teknik, ya. Tapi sejak 15 tahun, Bung Karno sudah dititipkan oleh ayahnya kepada seorang yang diberi julukan gitu ya, Raja Jawa tanpa mahkota, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ayahnya yang menitipkan Bung Karno itu. Makanya Bung Karno itu belajar pidato, ya, belajar memimpin itu dari Pak Cokro, ya, di Surabaya itu. Muhammad Nasir ya, Muhammad Nasir tidak kuliah, Muhammad Nasir pendidikannya SMA. Kenapa Muhammad Nasir lebih hebat dari para profesor? Bahkan banyak sekarang profesor mengaku saya murid Pak Nasir. Sekarang ya profesor-profesor yang kita sebut top lah ya, Profesor Amin Rais, Profesor Yusril Ihsan Mahendra, Profesor Didin Habibudin, Profesor A.M. Saifuddin. Ya. Itu semua mengaku muridnya Pak Nasir. Pak Nasir lulusan SMA. Ya. Jadi kenapa beliau tidak kuliah di perguruan tinggi, tapi kualitas ilmu dan pribadinya itu yang hebat. Kepribadiannya itu lebih hebat dari banyak profesor. Kenapa Pak Nasir menjalani proses pendidikan yang ideal tadi, yang top tadi? Ya, adabnya hebat, akhlaknya mulia. Ya, ilmu fardu ain dari kecil Pak Nasir itu sudah mengaji di surau, ya, kuat dia. Ya, kemudian nanti ilmu fardu kifayahnya, beliau di situ dia dikembangkan di Jong Islami Tenbon. Pak Nasir terjun sebagai guru setelah lulus SMA. Ya, Pak Nasir belajar langsung kepada Ahasan, ya, guru
guru beliau ya di Persis itu Ahasan. Kemudian Pak Nasir belajar juga kepada Syekh Ahmad Surkati. Pak Nasir belajar juga kepada Haji Agus Salim. Nah, itu. Sejarah Buya Hamka juga sama. Nah, itulah jadi Bapak Ibu sekalian ya. Pertama saya simpulkan ya bahwa Islam sudah punya konsep. Kedua, konsep itu sudah teruji dalam sejarah, sudah terbukti mampu melahirkan generasi gemilang. Yang ketiga, ya, dari konsepnya tadi intinya kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, ta'addabu tsumma ta'allam. Ya, kemudian yang ketiga, kita sekarang masuk era disrupsi. Di era disrupsi ini sekarang yang paling penting apa? Ada guru. Peran guru nggak bisa digantikan oleh internet. Bahkan di Amerika pun begitu. Ya, sekolah-sekolah dan guru, tapi fungsi guru sekarang harus berubah. Ya, bukan hanya sebagai pengajar. Guru harus menjadi motivator, inspirator, ya, menjadi teladan. Ya, guru berfungsi. Nah, itulah pendidikan yang ideal, ya, yang buku ini intinya isinya begitu. Ini banyak artikel ya nanti yang bisa dibaca, yang mau nanti silakan pesan ke Divabook ya, ke distributornya. Baik, saya kira demikian ya. Kalau ada diskusi silakan ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini kajian yang sangat luar biasa ya. Sebagai pemantik memikirkan dan berbuat demi untuk pendidikan kita ke depan. Memang sangat luar biasa, Ustaz. Ana punya seorang teman, Ustaz, di Berau. Dia alumni Yaman. Kemudian setelah pulang dari Yaman, dia diambil oleh salah satu pondok pesantren di daerah Pekalongan. Namanya Pondok Nidaus Salam. Nah, di Nidaus Salam itu dia amati pendidikan di pondok itu kayaknya kurang pas gitu ya. Kemudian dia mengumpulkan guru-gurunya, termasuk dia minta pimpinannya untuk hadir gitu ya. Kemudian dia buat konsep namanya pendidikan fitrah, Ustaz. Pendidikan fitrah, kembali ke fitrah. Dan konsep itu ternyata berhasil. Karena selama ini kan kita dijejali oleh pelajaran yang sangat luar biasa gitu dari awal dari SD itu kan ya, dijejali pelajaran-pelajaran yang tidak sulit untuk dipahami oleh anak-anak seumuran SD. Dan setelah pendidikan fitrah itu dikembangkan di Pondok Nidaus Salam itu, dalam beberapa tahun saja sudah jadi sekolah percontohan di Kabupaten Pekalongan. Nah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk kita, para hadirin sekalian yang berada di kuliah Zoom ini, semoga bisa memberikan masukan atau memberikan kita berdiskusi di sini ya. Untuk termin pertama ini kami buka untuk 3 orang dulu. Silakan yang akan bertanya atau ingin memberikan tanggapan atau sebagainya. Ada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini? Siapa yang ingin memberikan tanggapan atau ini? Baik, Ustaz. Ana, Ustaz. Ya, silakan Dr. Yapandi. Ya, baik. Masya Allah. Bisa mengenalkan diri dulu, Pak Dokter? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ana dari Kalbar. Ya, Masya Allah, Kalimantan Barat. Kalbar ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, luar biasa tadi konsep tentang
bagaimana menghadapi tantangan globalisasi hari ini berkaitan dengan dunia pendidikan masa sekarang. Ada setelah 2 tahun kita menjalani pendidikan online, terutama kami, saya kebetulan di IAIN, Ustaz. Sudah 2 tahun ini kita mengalami pembelajaran online. Secara pribadi melakukan evaluasi terhadap mahasiswa yang online di semester ya, 2 tahun itu sekitar 4 semester. Sekarang dia semester 6. Pertama kita temukan anak-anak ini dari segi keilmuannya itu sangat dangkal keilmuannya. Yang kedua, ada sifat sifat pemalas kalau di Pontianak bilang ini, sifat yang sangat pemalas. Tidak rajin mencari referensi literatur lain gitu. Cukup dengan HP-nya aja. Yang ketiga, yang tadi Ustadz bilang, ada akhlak yang sangat mengkhawatirkan ya, akhlaknya di perguruan tinggi IAIN itu ya, akhlaknya terutama qaulan syadidanya itu tidak benar, itu tidak baik dengan sesama teman, dengan kita, ber-WA dengan kita itu belum ada tata krama. Sampai kita berikan pun tata krama WA bersama kita dengan dosen-dosen itu juga masih belum bisa menyesuaikan diri gitu terhadap itu. Nah, ini menjadi bagian terpenting mungkin yang harus diisi, seperti apa kiat-kiat pengisian pembelajaran online itu ke depan, dengan posisi mesti mungkin juga nanti mungkin perlu diadakan sebuah penelitian selama 2 tahun yang lalu telah berjalan generasi COVID ini. Saya menggelarkannya generasi COVID 2 tahun yang lalu, kalau diadakan penelitian. Kemudian hasil survei saya kemudian juga di Dewan Pendidikan Kalimantan Barat, Prof. Pak Dokter, di misi pendidikan keagamaan. Jadi ada 14 kabupaten kota, saya menyebarkan itu angket tentang peran pendidikan agama dalam mengatasi dekambuansi moral anak-anak, kenakalan remaja. Ini memang hampir 70% itu masih tinggi kalau di Kalimantan Barat ini. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz? Mau langsung dijawab aja? Langsung aja, karena ya, banyak. Siap. Terima kasih Pak Pandi ya. Jadi waktu pandemi itu beberapa guru ya di sekolah-sekolah Islam itu ada yang menyampaikan, ya mudah-mudahan kita segera kembali gitu ya, pandemi hilang dan supaya pendidikan kita normal gitu ya. Waktu itu saya agak candain meskipun itu serius gitu. Saya bilang justru sekarang ini pendidikan kita normal. Jadi sebenarnya pendidikan yang normal itu orang tuanya yang didik anaknya. Itu yang normal sebenarnya. Nah, para ulama kita dulu anaknya dididik dulu adabnya, akhlaknya. Baru setelah baik ya anaknya itu jadi pembelajar, pekerja keras, jujur, ibadahnya baik. Baru orang tua itu ngirim keluar untuk anaknya berguru kepada ulama tertentu tentang ilmu yang tinggi gitu ya.
Anaknya belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih lebih mendalam, gitu ya. Tapi basic akhlak tadi di rumah sebetulnya. Karena untuk mendidik anak yang baik, gitu ya, itu mau tidak mau adab atau akhlak mulia ini harus dicontohkan. Dengan paling bagus dengan keteladanan. Nah, sekarang gimana? Oh, anak-anak begini ya. Sekarang gurunya jadi contoh nggak? Ya. Apa gurunya cinta ilmu? Apa gurunya itu cinta ibadah? Apa gurunya itu zuhud? Ya. Karena kunci pendidikan itu di guru. Ya. Generasi sahabat itu menjadi generasi terbaik karena gurunya terbaik. Generasi tabiin begitu juga, gurunya sahabat. Generasi tabiin, gurunya generasi tabiin. Kenapa muncul generasi Muhammad Al-Fatih? Gurunya itu kelasnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Ghazali, bahkan nanti penasehat, salah satu penasehat politiknya Salahuddin Ayyubi. Itu adalah Al-Hafidh Ibnu Asakir. Itu pendiri madrasah hadis pertama di masa paman Salahuddin tuh, ya, Nuruddin Zangki. Al-Hafidh Ibnu Asakir itu adalah cucu muridnya Imam Al-Ghazali. Jadi dulu kalau kita lihat kok bisa lahir generasi yang hebat, ya lihat gurunya. Ya, Muhammad Al-Fatih, mengapa nanti menjadi pemimpin yang hebat? Ya, lihat gurunya siapa Muhammad Al-Fatih itu. Ya, gurunya Syekh Al-Quran. Jadi nggak lepas ya dari faktor guru kan, makanya Imam Syafi'i menetapkan lantana ilma illa bisitatin. Jadi memang yang berdampak ya pada waktu pandemi itu jelas ya. Santri saya sempat di rumah 1 tahun itu yang paling jelas terasakan apa? Bahasa. Kemampuan berbahasa Arab itu jadi turun karena memang susah mengajarkan bahasa dari online. Itu ada dampaknya. Ya, tapi sebetulnya seharusnya waktu 2 tahun anak di rumah itu tanggung jawab orang tua. Nah kita sekarang ini justru pendidikan itu dimaknai pendidikan anak, ini yang keliru. Pendidikan itu yang paling penting pendidikan orang tua, fa'abawahu itu. Karena anak sebetulnya ya dalam fitrahnya ketika lahir itu fa'abawahu yuhawidani. Anak itu orang tua itu yang jadi manajer bagi anak. Orang tua itulah yang jadi Jurgen Klopp-nya, ya kan? Jadi apa itu? Siapa pelatih Manchester City itu? Pep Guardiola gitu ya. Jadi Sintayong-nya gitu lah. Jadi itu orang tua. Makanya pendidikan orang tua itu yang terpenting. Nah, pendidikan orang tua itu pendidikan tinggi. Yang dididik oleh Rasulullah SAW setelah menerima wahyu itu siapa? Orang tua. Kebanyakan orang-orang dewasa. Anak-anak itu sedikit. Karena orang tua itulah yang mendidik anaknya. Sekarang kita didik anak ya, tapi di level ya perguruan tinggi ilmunya salah. Dan ingat ya, ilmu itu nggak akan jadi ilmu bermanfaat kalau niat belajarnya salah. Kalau niat nyari ilmunya sudah dia cari dunia, itu rusak udah. Sekarang orang kuliah mau apa tujuannya? Mau dibolak-balik, jungkir balik kayak apapun gitu ya. Niatnya udah salah. Gitu. Itu kalau niatnya udah salah, udah nggak bener. Nah, itu niat pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi memang Ustaz Dr. Yapandi ya ini memang pendidikan sebenarnya itu intinya itu pendidikan akhlak itu. Sekarang yang jadi masalah kan gini, saya termasuk ya di kampus-kampus kita sendiri lah. Apakah akhlak menjadi indikator utama ya kan standar kompetensi lulusan atau tidak, itu aja. Ya kan sebetulnya kan harusnya mahasiswa itu nggak lulus dong kalau sholatnya nggak benar, ngajinya nggak benar, akhlaknya nggak benar, kan itu standar. Itu perintah konstitusi. Ya, jadi kalau sebetulnya orang bodoh tapi akhlaknya baik, dia bermanfaat bagi orang lain. Tapi orang pintar, akhlaknya bejat, dia lebih mudorot. Karena dia orang yang akhlaknya bejat, ilmunya tinggi, itu lebih parah. Apalagi kalau ilmunya
ilmu agama. Dia jual agamanya. Ini pentingnya di situ. Kenapa adab tadi itu ditekankan betul. Saya kira secara umum begitu ya. Jadi menurut saya sekarang ini ya, di era disrupsi, justru apa namanya pendidikan yang utama itu namanya universitas sekarang ini. Itu yang paling berpeluang. Menurut saya satu keluarga. Saya ada satu buku saya tulis pendidikan guru keluarga. Di pesantren At-Taqwa ini saya buat kuliah namanya PK3, pendidikan apa namanya pendidikan kepakaran khusus ya PK3 itu pendidikan program kuliah kepakaran khusus pendidikan guru keluarga. Ada 10 mata kuliah karena orang tua yang menjadi kunci ya dari manajer tadi itu bagi anaknya. Nanti kalau sederhana gini, kadang-kadang bisa contoh sambil contoh ya. Karena orang tua tidak paham bagaimana mendidik ya. Akhirnya ketika anaknya itu pintar, ya sekarang tren orang memilih jurusan tadi saya bilang, itu kan trennya cari kampus yang keren. Iya cari kampus yang keren dari mana? Dari ranking, ya. Enggak pandang itu di situ dosennya sekuler, dosennya liberal, dosennya mengajarkan kekufuran. Yang penting ranking kampus itu tinggi. Itu satu biasa. Yang kedua, cari prodi yang menghasilkan banyak duit. Ya. Nah, itu kriteria utamanya. Padahal seharusnya kalau anak itu pintar. Sekarang kalau anak pintar saya bilang gini, Bapak, Ibu ya, anak Bapak Ibu ini pintar. Jangan target untuk S1. Buatkan peta jalan dia untuk doktor. Karena dia harus jadi ilmuwan gitu. Jadi jangan berpikir dia S1 gitu. Ya, jadi misalnya anak saya gitu ya, ketika lulus pesantren Gontor, yang pertama saya tanya adalah, kamu lulus pesantren mau ngapain? Dia bilang, saya mau kuliah. Saya bilang, itu salah. Lulus pesantren itu jihad. Ya, itu niatnya dulu. Kamu punya ilmu, jadi kamu harus mengamalkan ilmu kamu. Ya, jadi kalau kamu punya ilmu, tapi kamu tidak berjihad mengamalkan ilmu, berarti ilmunya nggak manfaat. Niatkan itu. Setelah dia adabnya baik, ya segala macam, nah, baru saya bilang kamu harus mulai punya, karena saya lihat dia pintar, dia mumtaz, gitu kan. Maka harus punya cita-cita. Kamu mau menjadi ilmuwan bidang apa? Saya bilang kamu usahakan menguasai bidang comparative religion, karena ini ilmu langka, fardu kifayah di sini. Nah, jadi orang tua harus tahu juga mana ilmu fardu kifayah, mana fardu ain. Ya, konsepnya bagaimana supaya dia bisa menjadi manajer gitu. Nah, jadi kalau di kampus itu cuma sebagian kecil ya dari pendidikan yang harus. Saya itu sebenarnya nggak suka dibilang setiap CV ya dibacakan misalnya kan bahwa pendidikan, kan saya tulis pendidikan formal karena sekarang pendidikan itu diartikan ya sekolah. Sekarang kenapa sih masjid-masjid kita kosong? Karena memandang orang ke masjid itu bukan pendidikan. Saya jumpai di beberapa pesantren ya, itu juga sama cara berpikirnya. Yang namanya belajar itu kalau dia belajar mata pelajaran sekolah. Ya, misalnya saya ambil contoh gini, beberapa pesantren yang saya kunjungi itu masang jadwal kegiatan. Misalnya 3:30 itu tahajud. Ya, kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah itu nanti ada taklim atau tahfidz gitu ya, tadarus. Sekitar 7:30 itu ada KBM, kegiatan belajar mengajar. Itu ada matematika, ada bahasa Inggris, ada fisika dan sebagainya. Nah, saya sarankan kepada ustadznya, Ustadz, KBM itu apa sih? Kegiatan belajar mengajar. Nah, saya tanya, apakah anak sejak bangun tidur tadi tidak belajar? Jadi sekarang ini orang ya dinasihati orang tuanya tidak anggap dia belajar. Anak datang ya jamaah subuh, kemudian berzikir di masjid, itu tidak dianggap belajar. Belajar itu ya ke sekolah. Yang terjadi apa? Banyak masjid kita yang sepi dari anak-anak muda. Tapi mereka ke sekolah
semangat gitu ya, ke masjid nggak mau. Kenapa? Karena memandang masjid bukan tempat belajar. Nah ini nih Ustaz Javandi ya, nanti tentang konsep ini ya, memang dari niatnya ya sudah harus benar, konsep ilmunya harus benar. Baik, ini saya kita susun dulu. Ustaz Javandi, ini ada beberapa pertanyaan saya lihat di chat ini banyak sekali ya. Mungkin saya jawab sekilas. Baik, Ustaz. Moderator ya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Saya bacakan. Iya. Ini ada pertama, ilmu fardu ain, fardu kifayah itu dalam ilmu agama apa saja? Jadi ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib ya supaya kita menjadi orang baik dan supaya kita nggak masuk neraka itu. Nah, ilmu meskipun itu ulumuddin tapi yang sifatnya ya pendalaman ya itu sifatnya fardu kifayah. Misalnya menjadi ahli ilmu balaghah. Ya, menjadi ahli tafsir. Itu nggak setiap orang, karena Allah menciptakan orang beda-beda. Tapi yang memang ilmu anaknya pinter, ya jangan dididik jadi tukang, gitu loh. Ini kadang-kadang keliru nih, ya. Yang anaknya super cerdas, gitu ya, juara olimpiade ini, olimpiade matematika dan lain-lain, dia dididik jadi tukang, nggak jadi ilmuwan. Padahal seharusnya dia potensial menjadi pemimpin umat. Yang saya bilang, orang tua harus mengenal potensi anaknya. Rasulullah menyebutkan an-nas ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Seperti emas dan perak. Jadi kalau anaknya emas, ia tempalah menjadi emas supaya dia bermanfaat. Ya, jadi kalau anaknya memang nggak pinter, berarti amanahnya ringan. Jangan dididik jadi ulama yang kelasnya dunia, nggak bisa. Gampangannya gini, kalau anak itu kualitasnya singa, ya jangan dididik dengan standar kucing, nanti dia ngeong. Gitu. Ya, jadi kalau dia memang burung elang, ya maka telur burung elang itu jangan diengkremi oleh burung blekok. Nanti dia diasuh oleh burung blekok. Nanti burung elangnya dia nggak tahu bahwa dirinya elang. Nah ini yang terjadi, banyak anak-anak hebat yang seharusnya dia menjadi pemimpin, menjadi ini salah didik, salah cetakan. Ya, ini anunya contoh nanti ya. Jadi fardu ain, fardu kifayah itu di situ. Apa dunia keahlian jurusan ya bisa. Ya, jadi misalnya kalau ya tadi contohnya kedokteran, matematika itu fardu kifayah. Ya, karena tidak setiap orang harus ahli ya dalam bidang pengobatan dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, izin bertanya, apakah ada kurikulum adab yang sistematis yang bisa kami jadikan rujukan? Nggak bisa ini Pak, bukan soal kurikulumnya. Adab ini yang paling penting gurunya. Kalau buku adab banyak bisa dibaca. Tapi kalau gurunya tidak paham nggak bisa. Ada satu pesantren waktu itu mau mendirikan pesantren adab. Saya bilang nggak bisa, harus ya kirim dulu gurunya ke sini. Paling enggak dia belajar lah 3 tahun, 2 tahun untuk memahami konsep adab ini panjang ya. Jadi karena misalnya begini kan, adab ilmu itu bukan hanya mengenal ilmu yang benar, dia harus mengenal ilmu yang salah juga. Dia harus memahami sekularisme, memahami relativisme, ya, memahami epistemologi yang salah. Al-maghdub ad-dhalin itu harus dikuasai. Kan kita berdoa kan, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus kan. Maknanya kita harus paham siratal mustaqim. Tapi harus paham juga al-maghdub. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kan menulis kitab menarik. Judulnya Al-Jawabus Shahih liman badala dinal masih. Jawaban yang benar terhadap orang yang mengubah agama al-masih. Ya, jadi nanti untuk kurikulum ini kita diskusi sendiri aja ya. Jadi saya biasanya nggak kurikulum gitu, nanti diskusi baru mana kurikulum yang dipakai ya. Dikuatkan sebagai contoh ya. Ada beberapa pesantren yang menerapkan konsep pembagian kurikulum menjadi kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Saya tanya, ini ada nggak contohnya dalam pendidikan Islam? Seperti ini.
Nah, menempatkan yang ekstrakurikuler. Ada beberapa pesantren begini menerapkan yang ekstrakurikuler itu termasuk apa misalnya? Bela diri. Ya, kemudian ada tahfidz, ada beberapa kajian kitab, ya, ada kitab akhlak, bahasa Arab itu masuknya ekstrakurikuler. Dia bilang itu kebalik dong. Ekstrakurikuler itu di luar kurikulum. Kan harusnya itu fardu ain. Ya, jadi anak itu harus dilatih supaya punya fisik yang kuat. Itu kan perintah Nabi. Al-mu'minul qawi khairun wa hafilal mu'min dha'if. Ya, jadi itu termasuk perintah untuk menjadi kuat. Itu kurikulum inti. Jangan dibuat ekstra. Ya, ini nanti jadi itu adab itu di situ. Ya, baik, kemudian yang berikutnya ini sejarah. Betul ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau mau anak itu pendidikannya sukses gitu ya, dunia akhirat. Menurut saya ada 5. Ya, minimal 5 ini yang harus dikuasai betul. 1, niatnya ikhlas. Kalau niatnya sudah cari dunia, mau cari hebat, jangan deh. Dia akan gagal. Yang kedua, worldview, pandangan hidup. Anak ini di zaman sekarang harus kuat sekali dia memahami. Misalnya konsep, mengapa Islam satu-satunya agama yang benar? Itu dia harus kuat, kajian teologisnya, kajian historisnya. Apa buktinya Islam itu satu-satunya agama wahyu yang otentik, yang murni? Nah, itu harus kuat di situ. Apa buktinya Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang otentik? Ya, di kajian, bandingkan dengan Bible, bandingkan dengan Veda. Ya. Jadi worldview, ya, termasuk worldview ini dia memahami ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, masalah LGBT, human right, anak-anak kita dapat pelajaran hak asasi manusia. Tapi yang diajarkan di sekolah, saya lihat bukunya sama sekali nggak memasukkan pandangan Islam terhadap hak asasi manusia. Padahal banyak sekali ulama kita menulis tentang human right. Buya Hamka menulis buku khusus kajian pandangan Islam terhadap hak asasi manusia. Ya, misalnya anak-anak SMA itu nggak dikasih kajian tentang demokrasi. Demokrasi dalam pandangan Islam itu gimana? Harus dikasih kok. Akhirnya ada yang anti demokrasi. Akhirnya demokrasi itu kufur. Saya bilang kufurnya gimana? Kalau kufur apa harus ditinggalkan? Nah, itu padahal anak-anak ini udah akil balik. Ya, mereka harus adil, ya. Di Indonesia ini terkenal ya, Muhammad Nasir, Buya Hamka, Profesor Hasbi Asidiki, ada kajian tentang demokrasi. Nah, itu contoh ya bagaimana worldview ya, supaya dia tidak salah. Itu 2. Yang ketiga, itu anak harus diberikan pemahaman yang kuat tentang konsep ilmu. Apa itu ilmu? Bagaimana cara mencarinya? Bagaimana ilmu yang sekarang berkembang? Kekeliruannya di mana? Ya, di ontologinya, epistemologinya, aksiologinya. Tradisi anak-anak kita dulu bagus di kampung ya. Ya kalau di pondok kami di Atakwa sini, anak mulai SD itu sudah kami kasih kitab ilmu. Pertama kitab Adabul Insan. Ya, kitab Arab Melayu. Said Uthman. Kemudian kitab Risalah 2 Ilmu. Itu kitab huruf Arab Melayu juga. Ini kan saya baru nganter santri nemeni seminggu di Malaysia. Dan sudah 3 tahun ini santri kami selalu ke Malaysia. Setiap ke Malaysia itu kami mengunjungi namanya Akademi Jawi. Ya, itu Akademi Bahasa Jawi Malaysia. Itu bagus sekali. Sangat ilmiah lembaganya dan mengenalkan betul pentingnya peranan bahasa Arab Melayu, Arab Pegon dulu dalam mempersatukan Nusantara. Ribuan kitab ulama kita ditulis dalam huruf Arab Melayu. Nah sekarang banyak anak-anak nggak ngerti cara baca Arab Melayu itu. Nah kalau di kami wajib, anak-anak wajib Gurindam 12,
ya Syarus Salikin, kitab-kitab klasik para ulama kita harus dikaji. Nah, mereka nggak kenal, ya itu nanti. Jadi konsep ilmu, termasuk misalnya kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu kitab wajib tuh. Itu kitab karangan Ki Hasyim Asy'ari. Anak-anak harus tahu adab guru dan murid, ya. Itu sama dengan judulnya kitabnya Imam Nawawi ya, Adabul Alim wal Muta'alim. Terus kitab Ta'limul Muta'alim. Ya. Kalau tingkat SMA, santri itu wajib membaca, reading, dibimbing oleh dosennya, ya, untuk tingkat SMA ya, di gurunya membaca kitab ilmu di di Ihya Ulumuddin bagian pertama, Kitabul Ilmi. Itu luar biasa kitab itu. Jadi anak-anak di samping dia dikenalkan ilmu-ilmu barat, ya, mereka harus mengenal konsep ilmu barat ini apa, salahnya di mana, supaya mereka bisa tahu al-makdubnya mana, ad-dolinnya mana. Jadi kalau berdoa terus Shiratal Mustaqim tapi al-makdub ad-dolinnya nggak dikasih, dia nanti kejebak. Jadi kata Khalifah Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, innama tangqaddu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Ya, kehormatan Islam akan pudar ya dikit demi sedikit kalau di antara mereka sudah muncul orang-orang yang tidak paham jahiliyah. Jadi kita harus tahu yang tauhid, harus tahu syiriknya, harus tahu yang halal, harus tahu yang haramnya. Ya, harus tahu mana yang iman, mana kufurnya. Al-Qur'an itu gitu. Ini loh ciri-ciri mukmin, ini loh ciri-ciri kafir, ini loh ciri-ciri munafik gitu. Jadi ketiga tadi konsep ilmu ya itu harus kuat. Yang keempat sejarah. Ini pertanyaan kaitan sejarah ini. Sejarah ini, Bapak Ibu sekalian, harus habis-habisan, Pak. Al-Quran itu sebagian besar isinya sejarah. Ya, sejarah yang bagaimana? Sejarah yang benar. Sesuai dengan worldview Islam. Sejarah yang benar itu ya mulai dari sirah Nabi. Ya, saya mengambil contoh pesantren saya aja, karena ini kewajiban. Santri itu dari tingkat SMP, SMA, dia sirah Nabi 1 semester. Khusus sirah Nabawiyah aja. Kemudian nanti Hayatus Sahabat 1 semester. Ya, kemudian sejarah peradaban Islam, kalau nggak salah 2 semester. Mulai dari Umayyah sampai terakhir itu Andalusia. Tapi bukan sekedar diajarkan sejarah ya. Anak itu diajarkan sejarah kegemilangan peradaban Islam. Ya, jadi jangan salah perspektifnya nanti. Ya, masih ambil contoh gini, banyak yang menyatakan puncak peradaban Islam itu di masa Abbasiyah. Enggak, sebetulnya puncak peradaban Islam itu terjadi di masa Nabi. Ya, karena di masa Nabi itulah manusia-manusianya paling unggul, ya. Kualitas iman, takwa, akhlak mulianya terbaik. Jadi peradaban itu yang diukur komponen paling pentingnya apa? Paling pentingnya komponennya kualitas akhlaknya manusia. Itulah tujuan Rasulullah diutus. Bu'itsul utamima makarimal akhlak. Ya, jadi memandang sejarah jangan salah nanti. Jadi saya banyak temui misalnya begini, akhirnya anak-anak kan saya contoh ya, dikasih kurikulum ciri-ciri negara maju. Negara maju itu cirinya apa? Income per kapitanya tinggi, ya, 9.000 US dollar per kapita per tahun. Nah, itu bukan itu yang paling penting, bukan itu tidak penting ya. Yang terpenting adalah akhlaknya. Peradaban Islam itu peradaban akhlak. Ya, jadi itu yang nggak bisa dilampaui oleh peradaban lain. Sejarah. Nah, jadi kalau di sini ya dapat sejarah peradaban Islam, sejarah perjuangan umat Islam itu 1 semester. Ya, sejarah politik Islam itu ada yang mengajar wartawan senior. Bagaimana misalnya peristiwa G30S yang sebenarnya itu harus dikaji betul secara ilmiah, ya. Nah, yang ngajar orang yang ahlinya. Anak-anak itu harus tahu ya gimana cerita komunisme, cerita ini.
sejarah Wali Songo misalnya, supaya nggak simpang siur. 1 semester kami ajarkan khusus sejarah Wali Songo, ya, sejarah ulama-ulama Nusantara. Mereka harus tahu, ya, siapa itu Syekh Nuruddin Araniri, ya, siapa itu Arsyad Al-Banjari, ya, kitabnya apa, isinya apa. Ya, kemudian ada pemikiran Muhammad Nasir, itu 1 semester. Yang mengajar dulu murid langsungnya Pak Natsir itu, Pak Lukman Hakim, ya, penulis biografinya. Itu beda sekali ya, anak-anak SMP ya, SMA lah. Itu kita ajar tentang Muhammad Nasir, yang ngajar adalah penulis biografinya Pak Nasir. Sangat berbeda. Jadi kami nggak ngambil guru sembarangan. Guru yang hanya baca tentang Muhammad Nasir enggak, nanti nggak menjiwai dia. Pemikiran Hamka, ya, itu 1 semester. Itu yang ngajar memang ya pejuang, ya, aktivis Islam yang tesis dan disertasinya tentang Buya Hamka. Maksudnya dia menjiwai tentang Buya Hamka. Ya. Apalagi misalnya ambil contoh sejarah sains Islam, ya, kegemilangan sains Islam. Nah, itu yang mengajar pakarnya, ya, Ketua Dewan Dakwah bidang kader ulama, ya, Dr. Budi Andrianto yang mengajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tentang sejarah ini penting sekali supaya anak-anak itu tahu untuk apa dia hidup, ya. Jadi untuk apa dia belajar? Supaya kamu itu tugasnya melanjutkan perjuangan para ulama kita. Kamu tuh melanjutkan perjuangannya Buya Hamka, perjuangan Muhammad Natsir, ya, perjuangan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Ki Hasyim Asy'ari itu kami ajarkan ke anak SMA 1 semester. Nah, ini sekedar contoh tadi ini, pentingnya sejarah. Ya, nah, yang lain-lain silahkan, tapi untuk membangun kepribadian, ya, supaya anak-anak ini nanti lulus SMA itu nggak materialis, ya. Jadi kita ini di Dewan Dakwah merasakan, ya, susahnya cari dai, karena banyak yang belajar agama bertahun-tahun setelah itu nggak mau jadi dai, ya. Nah, itu karena menurut saya lihat ya, kurikulum pendidikannya memang tidak mengarahkan ke sana, ya. Nah, itulah sejarah, ya. Kemudian ini sebenarnya berkaitan dengan program Kemendikbud mengenai LinkMed tentang usaha dengan dunia industri untuk apakah program ini sesuai dengan pendidikan. Jadi gini, semua universitas kita sekarang, saya bisa mengatakan begitu, karena diarahkan untuk mencetak pekerja, ya, supaya bisa bekerja di sektor industri. Ini nggak masalah sebetulnya, asalkan anaknya ini dia sudah pribadinya soleh. Dia menjadi karyawan kah, menjadi politisi dia kah. Yang penting dia jadi orang baik dulu yang pertama. Ya. Nah, jadi jangan yang keahlian teknis ini diutamakan, tapi yang fardu ain dia nggak dapat. Itu tadi. Jadi bukan salah, benar. Anak harus kita didik menjadi orang profesional, ya. Tetapi jangan itu yang diutamakan. Kalau bahasa saya begini gampangnya. Ke mahasiswa kedokteran yang saya bilang, ya, tolong, ya, jangan didik mahasiswa kita menjadi tukang obat dan tukang suntik. Didik mereka menjadi pejuang, menjadi orang soleh yang punya skill dokter. Dan nanti kurikulumnya beda. Ya, jadi kalau dia belajar di ekonomi syariah, saya bilang mohon jangan mahasiswa kita dididik jadi tukang kredit bank syariah. Didik dia menjadi orang baik, orang soleh, orang yang akidahnya kuat, yang punya skill perbankan syariah. Nah, gitu ya. Jadi ini konsepnya di situ. Kemudian apa yang saja bertolak sehingga begitu produktif perjuangan agama melalui satu agama. Ya karena masalahnya pendidikan. Pendidikan ini yang nanti melahirkan guru, melahirkan orang tua.
ya, melahirkan politisi, melahirkan negarawan, ya kan? Jadi kalau pendidikannya salah, ya kesananya salah. Jadi kalau mau ya melihat sekarang nih kondisi kok kita begini, pemimpin kita begini, lihat 25 tahun yang lalu seperti apa pendidikan kita. Karena yang sekarang mimpin negeri kita di berbagai lini kan umur 40-50-an rata-rata. Berarti 25 tahun yang lalu mereka umurnya 20-an kan gitu. Nah, sekarang lihat kualitas pendidikan umur 20-an ini. Nah, begitu ya. Jadi ini beberapa pertanyaan di kolom chat ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wah, ini udah jam 9 nih. 9. Mungkin sebentar lagi ya. Ada lagi Ya. yang mau? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Karena memang waktu yang membatasi kita ya. Ya, baik, kalau cukup saya simpulkan aja ya. Iya. Silakan Set disimpulkan. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu silakan menghubungi handphone saya ya. Masalah pendidikan ya, saya enggak bicara tentang tim sukses presiden ya. Boleh share kontaknya Ustaz di kolom chat. Ya, kontak ya. Di kolom chat Ustaz. Ya, ini nomor saya nih. Nggak kelihatan ya? Belum muncul di kolom chat Ustaz. Bentar, kayaknya ada yang salah. Dicatat aja deh. Dicatat ya. Kalau nomor handphone saya 0813 80 555 166. Udah ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, saya simpulkan singkatnya begini. Kita 23 tahun lagi gitu ya, itu menghadapi tahun 2045 yang pemerintah mencanangkan itu adalah Indonesia emas 2045. Kita ada waktu sekitar 23 tahun atau 20 tahun ya. Inilah saat yang sangat strategis sekarang untuk menyiapkan generasi yang gemilang. Selama waktu 20 tahun. Makanya anak-anak yang sekarang umur 15 tahun, 20 tahun, itu harus dibuatkan roadmap-nya. Ya, dibuatkan peta jalannya. Ini anak mau kita didik jadi apa nih? Gitu loh. Ya kan? Nah, konsepnya tadi yang penting kita pahami dulu. Ya. Secara umum tadi saya bilang kalau pinter, buatkan peta jalan bagi orang pinter. Didik dia menjadi ulama, menjadi ilmuwan, menjadi pemimpin. Nah, kalau dia kurang pinter atau tidak pinter, didik dia menjadi praktisi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, itu sudah cukup. Atau kembangkan salah satu skill dia. Apa dia pemain bola, apa dia pemain bulu tangkis, ya, apa dia pecatur, nggak apa-apa. Tapi yang penting dia jadi orang soleh. Yang penting dia orang baik. Nah itu jadi peta jalan ini itu insya Allah akan kelihatan 15-20 tahun lagi hasilnya. Ya, jadi kita tidak mulai dari nol. Kita nggak menggali sendiri, saya nggak menggali. Ini konsep yang sudah dirumuskan oleh para ulama kita, konsep yang sudah diterapkan sejak zaman sahabat Nabi. Ya, konsep yang sudah diterapkan di pondok-pondok pesantren di masa lalu ada buktinya. Jadi kita ini enaknya ini, ada konsepnya, ada contohnya. Konsep itu sudah teruji. Nah, tinggal kita sekarang kreatif. Ya, kreatif menerapkan konsep ini sesuai dengan tantangan kita yang sekarang gitu. Ya, jadi itu aja yang mudah-mudahan nanti ini
bagian dari silaturahim kita ya. Kita harus bekerja sama, saling menguatkan, karena yang kita hadapi tantangannya juga sangat berat. Ya. Saya waktu di Kepri itu kan ditanya, waktu dialog di TVRI, oleh penyiar TVRI sana kan, pemerintah Kepri itu memberi biaya untuk 50 dai yang dikirim ke pulau-pulau terpencil. Dan dikasih honor setiap bulan itu 5 juta. Ya. Nah, Dewan Dakwah kan sudah dari tahun 60 akhir ya, 69 itu sudah mengirim dai-dai ke seluruh pelosok Indonesia. Ketika itu ditanya, apa tantangan terberat ya sebagai dai? Saya bilang tantangan terberat itu dari diri kita sendiri. Ya, karena penyakit terutama penyakit hubud dunia, ya, penyakit salah orientasi ya dalam pendidikan. Nah itu jadi kalau salah konsep, salah orientasi ya sayang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang anaknya pinter ya potensial gitu, itu perlu itu amanah Allah, itu harus dididik yang seoptimal mungkin dia untuk menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan potensinya. Baik, saya kira demikian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah, mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT ya. Terima kasih dan mohon maaf ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza kepada yang kami hormati Ustadz Dr. Adian Nusaini yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa pada kesempatan malam hari ini, ya, yang isinya daging semuanya, nggak ada yang dibuang sedikit juga, Masya Allah. Ini adalah satu keberkahan bagi kita bisa hadiri majelis ilmu ini. Semoga generasi kita ke depan sudah kita siapkan roadmap-nya ya, peta konsepnya, peta ininya, untuk mereka memimpin negeri ini ke depannya dengan Islam, ya, dengan adab yang soleh. Dan bisa kita ambil kesimpulan pada kajian malam hari ini bahwa Islam itu sudah punya konsep. Jadi ikuti aja konsep Islam itu. Jangan pilih konsep yang lain. Dan konsep Islam sendiri sudah teruji. Ya, sudah teruji. Maka dari itu beradablah dulu sebelum mempunyai ilmu. Beradablah dulu sebelum berilmu. Dan peran guru pada masa disrupsi ini sangatlah diperlukan dan tidak tergantikan oleh media apapun. Sehingga guru punya tanggung jawab yang besar dan yang paling utama adalah orang tuanya. Masya Allah, kitalah sebagai orang tua yang sangat berperan sekali untuk mendidik anak-anak kita di rumah dan mengarahkan mereka kepada Islam yang benar. Semoga saja kajian kita malam hari ini akan senantiasa memberikan kebaikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakannya dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk kebaikan kita semuanya, terutama untuk generasi-generasi muda ke depan semuanya. Jazakumullah khairal jaza kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus kepada Ustadz Dr. Adian Nusaini MSc yang Masya Allah wa tabarakallah, semoga saja nanti bisa offline Ustadz, bisa ketemuan ya Ustadz ya, bisa menghadiri kajian Ustadz, dan kita semoga saja bisa hadir di kesempatan-kesempatan yang lain dalam kajian-kajian ini. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara, moderator pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saja kajian kita pada malam hari ini membawa manfaat, dan di akhir kajian ini ada pemutaran video ya seputar Kuntum Indonesia. Ayo kepada Ustadz Herianur untuk menyetel video Kuntumnya.
Fadil Ustaz. Karena teknis, tafadhol dilanjut. Ditutup saja kah? Iya, mangga. Oh ya. Karena ada kendala teknis, maka kita tutup acara kajian malam hari ini bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan khilafan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.